Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Harham, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Teman-teman, tahu nggak apa itu kaligrafi? Jadi, kaligrafi adalah seni dalam menulis. Nah, kalau kaligrafi dalam Islam sering disebut dengan khatil Quran. Khatil Quran adalah salah satu seni Islam dalam menulis Al-Quran. Nah, oleh karena itu, podcast kali ini kita akan membahas tentang seni kaligrafi Islam di mata pemuda. Kali ini saya ditemani oleh dua orang kaligrafer hebat, di mana dua orang ini adalah kaligrafer muda. Langsung saja kita sapa Kak Maisarah dan Bang Hudriansyah. Assalamualaikum Kak Mai dan Bang Hudriansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita menyapa kedua narasumber kita, mari sama-sama kita berkenalan dengan Kak Maisarah terlebih dahulu. Kak Mai, apa kabar Kak Mai? Alhamdulillah sehat. Kak Maisarah ini lahir di Gunung Buloh pada tanggal 4 Juni 1998. Alamat beliau sekarang di Gunung Buloh, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Beliau pernah belajar kaligrafi di Lemka, tepatnya di Pulau Jawa, bersama Ustadz Didin Sirojudin. Masya Allah, beliau belajar kaligrafi di Pulau Jawa yang begitu jauh dari tempat tinggal beliau. Masya Allah. Setelah kita mengenal Kak Mai, kita ke Bang Hudriansyah nih. Bang Udri, apa kabar Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Bang Hudriansyah ini lahir di Tanjung Pura pada tanggal 16 Juni tahun 2000. Tempat tinggal beliau berada di Jalan Terusan, Dusun 4, Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Beliau belajar di Sanggar Seni Kaligrafi Al-Jauza, Pulau Banyak, Kecamatan Tanjung Pura, bersama Al-Ustadz Mustafa Al-Mizani. Baik, langsung saja kita berbincang kepada dua narasumber hebat kita, yaitu tentang seni kaligrafi Islam di mata pemuda. Baik, langsung saja kita tanyakan. Yang pertama yaitu kepada Kak Mai. Kak Mai, menurut kakak kaligrafi itu apa sih Kak? Menurut saya kaligrafi itu adalah bagian dari kehidupan. Istilahnya ketika kita belajar kaligrafi, di situ kita melatih diri kita, melatih kesabaran kita, melatih jiwa kita, melatih keikhlasan kita dalam belajar. Karena kaligrafi itu kalau bukan dengan ikhlas, dia akan sangat susah itu untuk kita miliki, untuk melekat pada kita itu sangat susah. Itu kaligrafi. Jadi untuk kaligrafi sendiri, untuk belajar kaligrafi itu memang harus ikhlas, sabar, dan tekun. Yang penting istiqomah. Jadi bagi saya itu kaligrafi itu adalah sumber sikap dan akhlak. Jadi kita dengan belajar kaligrafi, akhlak kita akan menjadi lebih bagus. Nanti karakter kita akan terbentuk dengan kaligrafi. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Kak Maisarah yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Baik, selanjutnya kita beralih ke Bang Hudriansyah. Pertanyaan yang sama nih Bang. Menurut Abang kaligrafi itu apa sih Bang? Baik, menurut kami kaligrafi ini adalah sebuah kesenian Arab yang biasa kami sebut dengan khat. Nah, khat ini terdiri dari berbagai macam jenis tulisan dan berbagai macam alat tulis yang kami pakai. Ada yang berbentuk kuas, ada juga yang berbentuk seperti pena. Sedangkan untuk macam-macamnya itu ada banyak, dan kami menggunakan 7 macam jenis khat yang biasa kami latih setiap hari, dan juga kami lombakan di ajang perlombaan MTQ maupun event-event lainnya. Baik, terima kasih kepada Bang Hudriansyah. Baik, selanjutnya boleh nggak nih Abang Hudriansyah dan Kakak Maisarah menceritakan bagaimana Abang dan Kakak bisa tertarik untuk mempelajari kaligrafi ini, dan kapan Abang dan Kakak mulai tertarik mempelajari kaligrafi ini?
Oke, kita ke Bang Udriansyah dulu nih. Baik, berarti di sini saya akan menceritakan sedikit ya. Nah, awal mula saya mengenal kaligrafi yaitu pada kelas 1 Madrasah Aliyah Negeri. Nah, di situ awal saya berjumpa dan berkenalan dengan kaligrafi. Pada awal itu saya kurang tertarik karena saat itu kaligrafi adalah eskul di MAN 1, dan dikarenakan dari pihak sekolah meminta atau mewajibkan seluruh siswa-siswinya untuk mengikuti satu macam ekstrakurikuler wajib. Dan pada masa itu saya memilih kaligrafi. Pada awal itu saya nggak tahu gitu kaligrafi itu apa gitu, kaligrafi itu seperti apa gitu. Jadi saya coba masuk ke situ. Awal mula saya masuk pertama pada ekskul itu saya lihat gitu, oh ini kaligrafi gitu. Tetapi saat itu belum ada ketertarikan gitu, masih sebatas menjalankan karena ekskul. Nah, kemudian saat kelas 2 ataupun kelas 3, di situ ada sedikit mulai yang namanya kenapa gitu, kok udah belajar kaligrafi kenapa belum bisa mengikuti event gitu, sedangkan teman-teman yang baru saja mengikuti ekskul kaligrafi itu sudah masuk gitu ke event-eventnya dan menang gitu, sedangkan saya belum ada mendapatkan hasil apapun. Nah, di situ saya mulai berpikir gitu, kemudian saya mulai giat karena didorong juga karena banyaknya saya mengikuti event lomba seperti tilawah ataupun syarihil, tetapi tidak mendapatkan juara gitu, tidak mendapatkan 6 besar. Kemudian saya coba pindah ke kaligrafi. Itu pertama kali MTQ kecamatan di Payah-Burupuk. Dan pada masa itu saya belum mendapatkan apapun gitu. Kemudian masuk ke event yang kedua yaitu kecamatan Tanjung Pura. Setelah Payah-Burupuk kemudian ke Tanjung Pura. Nah, di situ saya mulai giat belajar. Saya latihan terus menerus 24 enggak sampai 24 jam lah. Satu harian lah, bisa dibilang satu harian belajar terus selama seminggu 2 minggu untuk mengikuti event tersebut. Dan di event tersebut juga belum menemukan hasil sama sekali. Nah, letak kekecewaan terberat saya di situ. Saya sudah berjuang mati-matian, sudah mengeluarkan semuanya yang saya punya, tapi saya belum mendapatkan hasil apapun. Nah, kemudian di situ saya agak hilang gitu. Rasa ingin berkaligrafi itu hilang gitu, seketika hilang. Kemudian beberapa bulan ke depan ada event perlombaan di pesantren Sutur Zulam, tepatnya di Inai Kiri. Nah, di event kali itulah saya mendapatkan juara. Sedangkan saya bermain dalam artian ya nggak mengharapkan apa-apa gitu, hanya sekedar main aja, ya udah gitu, main gitu. Saat subuh itu langsung ditelepon gitu sama guru, "Assalamualaikum Udri, ini tolong ambil hadiahmu," katanya. "Kamu mendapatkan harapan 1 gitu." Nah, di situ saya agak, lah kok bisa gitu, padahal kan cuman, sedangkan saingan-saingannya itu berat gitu pada masa itu. Di sana tuh saingan-saingan berat gitu, tapi kok nyangkut gitu 6 besar. Nah, di situ saya mulai termotivasi gitu. Setelah dari situ saya kemudian mengikuti MTQ Mushab. Nah, yang di Sutur Zulam itu kan kami mengikuti kaligrafi bidang naskah wajib. Nah, kemudian ada juga event di WINSU, Universitas di Medan. Nah, di situ saya mendaftar bersama teman saya, dua orang, Muhammad Ridwan Marbun dan Muhammad Zaid. Kami bertiga ke WINSU, kemudian berlomba. Alhamdulillah juga mendapatkan hasil yang lumayan. Di situ saya mendapatkan harapan 3. Nah, di situ saya mulai termotivasi kembali. Kemudian saya mengikuti event lagi di STIJM. Alhamdulillah mendapatkan juara 2 mahasiswa di situ gitu.
Nah, kemudian dari situ saya mencoba lagi. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Nah, saya berlatih lagi. Alhamdulillah saya diikutkan untuk bisa berkompetisi di tingkat kabupaten, yaitu pertama kali perdana awal saya mendapatkan atau bermain MTQ di kabupaten, yaitu di Padang Tualang. Dan alhamdulillah di situ juga saya mendapatkan hasil yang lumayan baik, yaitu harapan 3. Walaupun ada sedikit masalah waktu itu. Nah, kemudian setelah saya selesai MTQ di situ, saya mulai mengasah lagi, melatih lagi. Walaupun banyak kesibukan, walaupun banyak tekanan, baik itu di bangku kuliahan ataupun lainnya, saya mulai berlatih lagi, mengasah lagi, dan alhamdulillahnya saat MTQ yang terakhir ini di Stabat, saya mendapatkan harapan 2. Dan semoga saja untuk bulan ini atau untuk tahun ini saya bisa berkompetisi di tingkat provinsi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin seperti itu sedikit pengalaman awal mula saya mengenal kaligrafi, kemudian saat saya bisa dibilang termotivasi, kemudian down kembali gitu, walaupun ada masalah ataupun perkara apalah itu, kemudian down dan bangkit kembali, lika-liku dalam kaligrafi. Nah, seperti itulah kisah saya di dunia kaligrafi. Masya Allah, luar biasa nih pengalaman Bang Hudriansyah dari awal ia mulai mempelajari kaligrafi sampai dia tertarik sampai saat ini menjadi bagian dari hidup Bang Hudriansyah kaligrafi ini. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita dengar pengalaman dari Kak Maisarah. Bagaimana awal mulanya Kak Maisarah ini mempelajari kaligrafi sehingga ia tertarik, bahkan ia mempelajari kaligrafi ke Pulau Jawa gitu. Masya Allah Jawanya. Baik, langsung saja Kak, kakak ceritakan bagaimana awalnya kakak belajar kaligrafi sehingga kakak tertarik sampai saat ini. Masya Allah. Tafadhol Kak. Baik, mungkin awalnya ya itu pas saya mondok dulu. Di pondok saya tuh memang ada kaligrafinya kan. Setiap masuk kelas kaligrafi itu saya nilainya itu memang rendah kan, nggak pernah itu dapat nilai tinggi. Mungkin karena tulisan saya jelek kan. Habis itu termotivasi pas pulang ke rumah tuh ada mama tanya kan, kamu kok ini nilainya jelek, ini kaligrafi ini kok nilainya sedikit gitu kan. Dari situ saya ngerasa gitu, oh ini tiap bagi rapor yang dilihat nilai kaligrafinya. Mama saya tuh pasti lihatnya nilai kaligrafi ini kok dikit kali kan. Dari situlah saya termotivasi. Pas itu kelas bisa dikatakan satu aliyah ya. Ketika satu aliyah itu nilai kaligrafi saya udah agak naik sedikit lah. Belum lagi di situ ada ustadz, dia bilang, Mai yuk ikut ke MTQ kaligrafi. Wah ustadz, saya tidak bisa nih, pokoknya harus bisa. Dari situlah ustadz itu yang memotivasi agar saya itu ikut MTQ, bisa nggak bisa ikut. Dari situlah pertama saya tertarik akan kaligrafi, udah mulai belajar nih. Yang pertama belajar agar untuk ikut lomba. Pas itu kebetulan saya itu ikut hiasan mushaf tingkat kemukiman. Nah, alhamdulillah kan, mungkin karena di situ nggak ada yang lain, kita gol ke kecamatan tuh udah senang kali ya. Habis itu datang lagi ustaz itu, nah udah dapat juara, berarti harus sungguh-sungguh kaligrafinya. Dari situlah termotivasi, oh saya harus giat nih kaligrafi. Habis itu ada ustaz juga yang dari Jakarta kan, beliau itu emang udah ahli kaligrafi. Dia bilang, Mai, kalau ente memang suka sama kaligrafi, ente nanti kalau udah tamat dari pesantren
Tama Aliyah di pesantren, kesana aja ke LMK gitu. Di sana khusus kaligrafi. Dari situ kan udah tertarik tuh, udah nggak kepikiran mau kuliah tuh. Udah, kaligrafi. Bagaimanapun caranya harus bisa ke LMK untuk belajar kaligrafi. Itu saking tertariknya kan. Itu udah mulai terjun tuh ke dunia kaligrafi. Udah mulai ikut lomba juga, walaupun gak juara kan. Tapi alhamdulillah akhirnya juara. Ketika juara tuh udah juara tingkat kabupaten tuh, nah di situ udah rasa ingin bisa kaligrafi itu udah memang harus lebih bisa nih, harus bisa ini, harus bisa itu. Udah mulai banyak cabangnya kan kalau udah ke LMK tuh 2017 ya, 2018 ke LMK. Di situ kan udah ketemu masternya, ada guru-gurunya. Di situ jiwa kaligrafinya itu mulai. Jadi nggak bisa nih kalau nggak nulis. Tiap hari harus nulis, diusahakan tiap hari itu ada waktu lah untuk menulis ya. Begitulah pesan-pesan guru kan. Menulis, melukis itu udah mulai menjiwai. Berarti intinya mulai terjun ke dunia kaligrafi itu mentoknya di tahun 2017-2018 pas di LMK hingga sekarang, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa nih pengalaman dari Kak Maisarah. Dari awal ia mempelajari kaligrafi sampai saat ini. Masya Allah. Baik, selanjutnya yang ingin kami tanyakan, dalam mempelajari kaligrafi itu bagi abang dan kakak apa sih yang sulit? Oke, kita ke Kak Mai dulu nih. Silakan Kak Mai. Baik, mungkin yang sulit itu apa ya, di huruf-hurufnya kayak. Yang paling sulit itu istiqomahnya. Nah, istiqomah itu paling sulit. Ketika kita sudah misalkan kita belajar huruf alif nih kan, kita udah bisa tulis satu. Ketika kita tulis satu lagi, itu pasti beda. Nah, disitulah yang sulit, istiqomahnya. Jadi seperti dalam sebuah susunan nanti mungkin seperti Kak Sulus itu ada sulus jali namanya, yang bulatan, bentuk bulat, bentuk apa aja. Itu kan ada beberapa, misalkan ada waw. Di situ misalkan ada 9 waw. 9 waw itu sulit sekali itu untuk kita samakan semuanya. Disitulah paling sulit, istiqomah hurufnya. Kemudian selak beluk huruf, dalam mempelajari tiap huruf itu memang sulit, tapi dengan sulit itulah tertantang kita kan. Ketika tertantang kita akan lebih semangat untuk bisa itu, lebih ingin bisa, keinginan kita untuk bisa itu lebih itu. Harus bisa nih, bagaimana caranya harus bisa. Makanya kita harus gores, tulis, menulis itu tiap hari. Satu hari aja kita nggak pegang itu, tangan mungkin terasa kaku ya, mungkin gitu. Keistiqomahan hurufnya yang sulit. Oke, kalau dari Bang Hudriansyah nih, bagi abang yang sulit apa sih dalam mempelajari kaligrafi itu, apa yang sulit Bang? Baik, kalau kesulitan dalam kaligrafi itu banyak. Nah, yang lebih dominan itu yaitu dalam internal ataupun dalam diri sendiri, yaitu rasa untuk menulis itu sangat susah sekali. Untuk istiqomah di kaligrafi itu bisa dibilang susah. Nah, di situ adalah kendalanya gitu. Yang lebih dominan menurut saya itu diri sendiri dalam beristiqomah, kemudian cara memotivasi diri sendiri gitu. Yang lebih dominan menurut saya itu dua itu. Baik, terima kasih kepada Kak Maisarah dan Bang Hudriansyah. Berarti sama nih, kesulitan dalam mempelajari kaligrafi itu yaitu keistiqomahan. Baik, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Bang Udri dan Kak Mai, selama abang dan kakak mempelajari kaligrafi ini, apa yang abang dan kakak dapatkan dan rasakan hingga saat ini?
Oke, silakan kepada Bang Adriansyah terlebih dahulu. Yang didapatkan dari kaligrafi itu yaitu seperti cara kita untuk melatih kesabaran, kemudian melatih mental, kemudian ketabahan kita, kemudian konsentrasi dan istiqomah. Nah, selain dalam bentuk materi, itu juga merupakan hasil dari kaligrafi. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Nah, di kaligrafi itu kita bisa dibilang mengasah kesabaran kita, dimana saat kita menggoreskan disitu terkadang salah gitu, kemudian kita perbaiki lagi sedikit demi sedikit, melatih kesabaran dalam menggores. Karena suatu hal yang indah itu tidak tercipta secara cepat gitu, ada proses dalam pembuatannya. Seperti juga kaligrafi, ada kesabaran di dalamnya dalam kita membuat suatu karya. Nah, kemudian melatih mental kita saat kita mengikuti event ataupun perlombaan. Nah, ada kalanya kita tidak mendapatkan hasil. Nah, di situ mental kita down. Nah, kemudian kita mencari cara gitu untuk menumbuhkan kembali gitu, memotivasi diri kita kembali untuk tetap beristiqomah gitu di dalam dunia kaligrafi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, kalau dari Kak Mai nih, apa yang Kakak dapatkan dan rasakan setelah mempelajari kaligrafi ini, Kak? Baik, setelah saya mempelajari kaligrafi, itu yang saya rasakan, perubahan yang saya rasakan itu kesabaran mungkin ya. Saya setelah belajar kaligrafi itu saya rasa sendiri itu udah agak lebih sabar gitu dalam menyikapi sesuatu, dan apapun itu udah lebih sabar. Yang dulunya saya itu memang gak sabaran orangnya, setelah belajar kaligrafi udah sabar, ikhlas, udah lebih ikhlas, udah mungkin akhlak juga terperbaiki dengan kita belajar kaligrafi itu. Karena seseorang yang belajar kaligrafi itu dia yang pertama harus ikhlas, perbaiki akhlaknya dulu, insya Allah kaligrafinya mudah untuk dia belajar. Mungkin itu ya. Nah, terakhir nih Kak, ada nggak dari Kakak atau Abang yang ingin disampaikan untuk adik-adik kita yang sedang berjuang dalam mempelajari kaligrafi ini? Oke, kepada Kak Maisarah terlebih dahulu, silakan Kak. Baik, untuk adik-adik yang sedang berjuang, yang sedang mempelajari kaligrafi, tetap semangat. Yang penting, yang pertama niat, perbaiki niat, kemudian tekuni, jalani, istiqomah. Kemudian itu akhlak, sabar itu akan ngikut sendiri dia dengan kita belajar kaligrafi. Kemudian belajar kaligrafi itu juga dia manfaat sampingannya, keberkahannya, selain berkah ilmu, berkah karakter kita terperbaiki, dia memiliki juga ada juga berkah sampingan itu seperti pemasukan dari kaligrafi itu kan. Dia yang kaligrafi itu kan macam-macam, dia bisa untuk jadi pemasukan kita. Seperti kan ada itu hadis atau gini bunyinya, kaligrafi itu kalau untuk orang kaya, kaligrafi itu merupakan pajangan. Kalau untuk orang tiada, kaligrafi itu merupakan penghasilan. Itulah manfaat terbesar kaligrafi ya. Selain kaligrafi itu juga selain membuat kita terhibur, menurut saya sendiri ya, kaligrafi itu hiburan. Jadi kita menikmati setiap proses itu sungguh sangat luar biasa di situ. Yang penting buat adik-adik semangat terus untuk mempelajari kaligrafi, pantang menyerah. Walaupun ketika pertama belajar kaligrafi itu memang susah dia. Yang susah nanti lama kelamaan ketika kita sudah menekuninya itu akan menjadi hobi. Hobi yang dibayar ya, istilah zaman sekarang itu hobi yang dibayar itu kalau kaligrafi. Mungkin itu. Oke, selanjutnya dari Bang Khudriansyah nih, kata-katanya Bang untuk adik-adik kita yang sedang berjuang dalam
mempelajari kaligrafi ini, Bang? Silakan, Bang. Teruslah berlatih. Ingatlah suatu keindahan tercipta dari suatu proses yang lama. Seperti itulah dirimu. Keindahan itu akan tampak pada goresanmu dan juga pada dirimu, yaitu akhlakmu. Karena kaligrafi bukan hanya suatu bentuk karya seni, tapi melainkan pembelajaran untuk diri sendiri. Masya Allah, luar biasa nih motivasi dari Bang Khudriansyah dan Kak Maisarah. Semoga menjadi motivasi untuk adik-adik yang sedang berjuang dalam mempelajari kaligrafi. Baik, terima kasih kepada Kak Maisarah dan Bang Khudriansyah yang telah bersedia menjadi narasumber pada podcast saya pada kali ini. Oke, baik. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu dengan kita mempelajari kaligrafi dapat melatih jiwa spiritual kita dan juga membentuk karakter kita yang awalnya menjadi buruk sehingga menjadi yang lebih baik lagi. Sekian pembahasan kita, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.